wabarakatuh, sahabat Wawan Juag Channel. Kali ini kita jalan-jalan menelusuri sejarah yang ada di Cigelam, Desa Muktijaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Nah, di sini ada sejarah berdirinya gereja yang disebarkan oleh misionaris Belanda waktu itu. Nah, sekarang lebih jelasnya yuk kita kongko-kongko tanya narasumber yang pasti. Ayo ikut yuk. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Ya. Mari silakan. Ayo. Saya dari Wawan Juag Channel, Pak. Ini mau menelusuri tentang sejarah Kabupaten Bekasi, khususnya di Desa Muktijaya ini ada sejarah di Cigelam, penyebaran agama Kristen yang dibawa oleh misionaris. Nah, saya di sini datang ingin mengangkat masalah sejarahnya, itu biar masyarakat tahu itu. Itu menurut sejarah itu ada sejarah pembawa Injil lah, kabar sukacita ini, yaitu namanya kalau nggak salah Sending, zaman Sending dulu tuh. Zaman Sending dulu, zaman Belanda itu membawa aliran kepercayaan agama masyarakat ini. Yang pertama kalau nggak salah Bapak Ibrahim ya kayak Gus ya. Ibrahim itu masuk pertama menjadi orang Kristen di sini, orang Cigelam. Nah, sambil berjalan banyak masyarakat yang ikut. Ya, namun kejadian gedung itu tidak ada itu kalau nggak salah zaman kedudukan penjajahan Jepang. Ya. Sekitar 4245. Itu nggak tahulah dipelopori oleh siapa, apa gerakan memang dari Jepang atau tentara-tentara. Ada yang sebut ini Pak, tentara BR. BR itu apa kalau nggak salah, Barisan Rakyat apa namanya dulu. Jadi menyerang gereja itu, tidak suka, nggak tahu paham dari mana, sehingga jemaat ini berpencar. Nih, berpencar, gedungnya dibakar, sehingga jemaat di sini berpencar. Ada yang ke Cibubur, Jakarta, ada yang ke Depok, ada yang ke Bogor. Mereka mendirikan gereja masing-masing. Nah, ketika tidak punya gereja itulah, gitu, kita ada membangun dulu, ada bangunan gereja berdiri dengan Bogor. Jadi karena dulu perbatasan Bogor Bekasi itu belum jelas. Ya. Jadi sehingga masyarakat di sini yang tertinggal itu ada 13 kakak. Itu pada tahun 77 sudah bergabung itu dengan gereja Kristen Pasundan di Bogor. Nah, mendirikan gereja, kira-kira jaraknya dari sini kurang lebih ya sekitar 800 sampai 1 km tuh sampai SD. Itu ada gereja. Nah, ketika kita mau ibadah dengan sinode, bergabung ke sinode mana, ternyata wilayah kita ini setelah dirincik dari tahun 66 itu ternyata tidak masuk Bogor gereja itu, karena gereja itu terletak di dataran. Karena pembagian wilayahnya Bogor itu yang sawah, dataran itu masuk Bekasi. Nah, karena kita masuk Bekasi, maka tahun 79 kita mengajukan untuk pindah ke GKP Bekasi. Nah, terus gini Pak, kan pertama kali Pak Ibrahim tuh, ya kan? Nah, itu gimana itu Pak Ibrahim bisa masuk, apakah ada gimana gitu kan, kita pengen tahu ceritanya gitu. Nah, kalau persisnya sih kita nggak tahu, yang jelas masyarakat Pak Ibrahim itu langsung ingin masuk Kristen dan ingin dibaptis. Gitu. Jadi orang yang pertama masuk dan dibaptis orang Cigelam itu ya Bapak Ibrahim itu. Nah, oleh Bapak Ibrahim itulah berkembang makin banyak. Jadi untuk masyarakat di sini sejak zaman dulu itu memang sudah mengenal bahwa Cigelam ini selain gereja juga ada sekolah-sekolah di sini, sudah ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda juga. Iya, ada rumah sakit, ada sekolah. Jadi pusat dulu tuh malahan pusat pembelajaran itu orang mana-mana itu sekolahnya di Cigelam. Makanya SD Cigelam ini juga SD yang tertua. Mungkin di Kecamatan Setu itu baru 1 SD. Orang-orang Setu dulu sekolahnya juga kalau nggak ke Cigelam sini ya ke Tunggilis. Jadi hanya ada 2 SD dulu di sini. Ya. Jadi perkembangannya seperti itu. Ya gitu aja Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Yang penting kan intinya kita saling menghargai gitu. Walaupun kita beda-beda agama atau sukunya beda-beda, tapi kita semua saudara sebangsa tanah air itu. Walaupun kita bukan saudara seiman. Betul, itu. betul. Ya terima kasih, itu aja Pak. Jadi gini Bang Agah, ini kan Bang Raden Agah Handoko. Aduh, Ya kan? Sebutnya lengkap nih, ini ketua komunitas historika Bekasi. Nah, ini yang menelusuri sejarah-sejarah yang ada di Bekasi. Nah, saya juga terus terang tahu dari dia, saya penasaran, pengen tahu nih
ya kan. Nah ini ketemu nih sama Bang Aga Handoko, jadi kita tanya dah penjelasannya, sejarah gereja, ada gereja di pinggir kampung, gimana itu Bang, unik banget itu. Iya. Sebenarnya begini ya, abang ini tadi datang masuk ke sini kan berpikir, nah ini kok kampung amat ya, Iya, ada gereja gitu. betul. Justru kebalik, kalau dulu itu di sini lama kota, Kota ya. dunia terbalik. Yang kampung jadi kota, yang kota jadi kampung. Ini dulu kota. Dulu zaman Belanda, ketika saya cerita orang tua saya di Cibarusah itu ada klinik kesehatan gitu, itu dokternya dari sini, dari Cigelam. Jadi orang Cigelam itu terkenal biasanya bekerja di kesehatan. Oh gitu. Biasanya mantri, dokter, perawat itu dari Bidan Cigelam. gitu ya. Iya, dari zaman Belanda itu, dari Cigelam. Terus kalau kita sekarang datang ke sini melihat ini seolah-olah kayak kampung, itu kalau zaman dulu enggak. Oh dulu emangnya udah rame. Udah kota. Justru- Karena deket ke pusat kota, ke Cibarusah ya. bukan begitu Bukan juga. gitu. Karena di sini kan masuknya lewat situ, lewat Cilengsi, bukan Oh Cibarusah. bukan Cibarusah ya. Kalau lewat Cilengsi kan dekat. Benar. Ini kan tiga titik, Gunung Putri, Cigelam, di satu lagi Kampung Sawah. Kampung Itu Sawah. menurut kabar-kabar itu satu ini itu jaraknya sama katanya, 3 titik itu. Ini kesini itu Iya. sama. Terus Nah. tadi tanya tentang Pak Ibrahim. Ibrahim, betul. Pak Ibrahim menurut yang saya tahu, yang saya baca itu ketemu dengan Pak siapa lupa, Pak yang misionaris itu ketemu di warung di Sampora. Sampora itu sebelah sebelah sini di Sampora. Ini tujuannya mau ke Cibogo, Cibarusah. Iya. Yang Pak misionaris ini mau ke Cibogo, ketemu di warung sama Pak Ibrahim. Mungkin kongko begini, kongko mungkin ini orang pinter nih ya gitu kan, salut lah Pak Ibrahim. Ngomongnya gimana, diajak ke rumahnya, ayo katanya mungkin, ayo Pak kita mampir ke rumah saya gitu. Ngobrol lah di rumah, berteman jadinya kan, ngobrol berteman segala macam gitu-gitu. Terus lama-lama tidak menyebarkan agama, tidak. Ketika ada apa-apa, misalnya ada apa sebutnya, perkumpulan anak-anak pada dikumpulin nyanyi-nyanyi apa segala macam, sama sekali nggak nyinggung agama, enggak. Akhirnya sesudah ajaran Kristen ini masuk ke orang-orang sekitar Pak Ibrahim kan yang pertama tuh, terus pengikutnya keluarganya ikut semua karena dia itu termasuk tokoh. Iya. Pak Ibrahim itu orang pintar, jadi ketika orang pintarnya udah ikut kan biasanya masyarakat kita kan ikut semua. Nah ikut. Ketika ke Kristen pun ditanya, nggak langsung diam-diam, lu udah masuk Kristen dulu, ikut ibadah enggak, ditanya dulu. Ketika mau dibaptis, bapak mau masuk Kristen, mau dibaptis gitu, jadi atas persetujuan, bukannya diam-diam dia masuk Kristen, enggak. Ditanya mau masuk Kristen enggak, kalau mau nanti dibaptis gitu. Baru ada pembaptisan. Sebelum pembaptisan segala macam nggak ada sama sekali membicarakan tentang agama gitu. Itu perkenalan Pak Ibrahim dengan Pak siapa lupa sih namanya ya, Yosafat kali ya. Jadi nggak sengaja ketemu di suatu warung, ngobrol-ngobrol, tertarik, diajak ke rumahnya ya, karena emang orangnya mungkin pintar, cerdas ya, jadi nyambung gitu. Nah terus dulu kan pernah tuh tahu pas penjajahan Jepang masuk ke Indonesia. Nah itu gimana itu Bang ceritanya, katanya pernah di hancurkan gitu kan, pernah dibakar, itu gimana itu Kita kan ceritanya? masyarakat dendam sama Belanda. Dendam sama Belanda. Jadi segala sesuatu yang berbau Belanda musuh. Oh gitu. Kan orang sini kan karena agamanya sama, Iya. dianggap nih berbau Belanda ini. Iya, Gitu. betul. Wah, berarti dia pengikut Belanda ini Iya, gitu. betul, Jadi betul. sebenarnya simple. Ketika Jepang datang itu segala semua, bahkan di Cibarusah itu klinik kesehatan, rumah-rumah besar itu, dari puskes itu sampai ke pasar Cibarusah, rumah-rumah gede itu dibakar semua karena berbau Belanda. Betul. Oh gitu Bang ya. Iya, pas Gedoran itu semua dibakar. Zaman apa? Gedoran. Gedoran, Oh, zaman istilahnya. Gedoran. Karena dendam sama Belanda jadi semua dibakar. Ini dianggapnya kan berbau-bau Belanda karena agamanya sama gitu.
Nah, terus ini berdiri lagi berarti sekitar tahun 90-an ya, Pak ya? 97 ya. 97-an Dibangun ya. gedungnya. Gedungnya ya. Tapi ibadah mah tetap berlangsung dari Tetap. dulu. Nah, Hanya dulu. berpindah-pindah. Pindah-pindah gitu. Membangun gedung di tanah gereja ya baru pada tahun 97. Nah, terus bentuk bangunan juga nggak berubah, sama sama zaman Ya, Belanda ya, dulu. itu kan kayak nggak jauh beda lah, hanya bedanya masalah ini doang. Pintu kan kalau dulu kan lengkung Iya. ya. Kalau kita sekarang kan minimalis ya, di Oh, skip gitu. itu doang sebenarnya. Iya. Ya udah itu aja cukup, Bang. Nah, nanti apa? Saya terima kasih nih sama bapak-bapak semuanya, sama Bang Agah juga, ini ketua apa historika Kabupaten Bekasi. Terima kasih penjelasannya, bapak-bapak saya diterima dengan baik. Nah, sekarang saya mau pamit dulu ini, Pak. Ya. Nah. Ini kita harus juga ngelongok ke makam Bapak Ibrahim. Oh gitu ya. Iya, di sana. Oh di sono ya. Ada Oh ya udah makamnya, sekalian. ntar sama abang. Iya. Kan bapak-bapak mau ikut. Nah, ini Bapak ya. Iya. Paling sama Bapak Philip. sama ini bapak ini ya. Ya ada Pak, kita mau pamit nih bertiga, Oke. mau ngeliat-lihat ya. Oke. Ayo. Terima kasih kunjungannya. Jadi nggak ngobrol lebih dulu nih apa nih jadi tadinya. Enggak, makasih ya. Yuk. Nanti Makasih, sambung terus Siap. lain kali kita ketemu. Pemirsa Wawan Juag Channel, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat ke makamnya Pak Ibrahim, orang yang pertama kali di Cigelam ini yang apa ada sangkut pautnya dengan gereja di tengah kampung ini. Yuk kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Wawan Juag Channel ini, Bang mau nanya-nanya nih, kan tadi udah di ke gereja saya nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Nah sekarang saya pengen tahu nih makam Pak Ibrahim ya, Iya, itu Pak Bujang. Pak Bujang ya, di mana? Ini nih, sebelah sini. Nah, ini dia. Ini Pak Bujangnya. Ya, Ini ibunya Mas Sarah. Istrinya ya? Mbak Kolot. Ibrahim Anirun sama aja Abah Bujang atau Abah Kolot. oh gitu. Nah, Nah dulu gimana ini Bang, Abah Ibrahim ini? iya. Jadi ini makamnya penerima Kristen yang pertama, yang dibaptis yang pertama. Iya. Jadi Abah Bujang ini dulu ya sesepuh lah sama Mas Sarah. Dia yang pertama dibaptis itu sekitar tahun 1887. 1887 di Cigelam ini. Di Cigelam, penerima Kristen yang pertama. Ya waktu misionaris datang ke Cigelam. Iya. Gitu ya. Ya itu pemirsa Wawan Juag Channel, kita udah banyak kongko-kongko, kita jadi lebih tahu sejarah di Kabupaten Bekasi. Nah ini sangat unik. Ada sebuah penyebaran Kristen yang dibawa oleh misionaris Belanda itu. Nah ini Abah Kolot Ibrahim Amirun sama Emak Kolot Sarah. Ya yang intinya bahwa di Indonesia itu sejak dulu itu emang udah keberagaman. Itu udah keberagaman. Yang penting ayo kita jaga toleransi, itu harus kuatkan persatuan. Pemirsa Wawan Juag Channel, terima kasih. Tadi kita udah bincang-bincang dengan tokoh-tokoh di sini, dan juga terima kasih buat Bang Agah Handoko, ketua tim komunitas historika Bekasi, dan Bapak Filipus, keluarga besar dari Bapak Ibrahim. Terima kasih sudah menyaksikan Wawan Juag Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.